Shalom dan selamat pagi buat anak-anak MEM semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tema 6 dengan energi dan perubahannya dengan subtema 1 yaitu sumber energi. Iya, di mana sebelum kita mempelajari tentang sumber energi, kita akan ulang kembali mengenai pembelajaran kita di tema 5 yaitu mengenai cuaca. Iya. Cuaca, di mana cuaca itu sangat mempengaruhi dari setiap kegiatan manusia, ya. Dan cuaca itu dapat berubah-ubah, itu yang disebut pancaroba. Dan selain cuaca, di pembahasan sebelumnya kita juga sudah belajar mengenai musim dan iklim, ya. Sekarang kita akan bahas mengenai energi dan perubahannya. Di mana pada hari ini kita akan membahas mengenai tentang energi, bentuk energi, senam irama, dan manfaat dari senam irama, serta cara menghemat energi. Ya. Melalui pembelajaran kita pada pagi hari ini, semoga anak-anak MEM dapat mengerti, dapat memahami dari setiap apa yang MEM jelaskan nantinya. Oke? Ya, yang pertama kita akan membahas tentang energi. Energi itu adalah suatu kemampuan untuk mengerjakan atau membuat sesuatu terjadi yang bersifat kekal sehingga tidak bisa dimusnahkan tetapi bisa berubah bentuk. Dan energi tidak hanya dimiliki oleh manusia tetapi juga dimiliki oleh setiap benda yang memiliki energi sendiri yang terkandung dalam dirinya. Iya. Berarti bukan cuma manusia yang memiliki energi, tetapi semua benda yang memiliki energi tersendiri yang terkandung di dalamnya, baik itu hewan maupun tumbuhan. Dan bentuk energi katanya itu ada energi panas atau energi kalor, energi cahaya, energi bunyi, energi magnet, energi listrik, energi kimia, energi nuklir, dan energi gerak mekanis atau kinetis. Iya, itulah jenis-jenis atau bentuk energi. Iya. Lalu pada saat ini kita akan membahas mengenai energi matahari. Iya, energi matahari. Kenapa matahari itu dikatakan memiliki energi? Iya, karena katanya matahari itu memiliki peran yang sangat besar bagi kehidupan. Karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Jadi kalau dikatakan energi apa yang paling terbesar di bumi, yaitu energi matahari. Diingat ya, energi yang paling besar di bumi itu adalah energi matahari. Kenapa? Karena panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya yang ada di bumi. Ya, karena energi matahari itu mempengaruhi setiap aktivitas makhluk hidup, bukan cuma manusia ya, tetapi makhluk hidup lainnya. Berarti mempengaruhi setiap aktivitas makhluk hidup yang ada di bumi. Lalu dikatakan lagi manfaat dari energi matahari. Iya, anak-anak MEM pasti tahu manfaatnya. Yang pertama bagi kita manusia yaitu menghasilkan sumber vitamin D. Iya, bagaimana caranya mendapatkan vitamin D dari matahari? Yaitu dengan cara kita berjemur. Tapi berjemurnya bukan berarti berjemur jam 12 siang ya, Nak ya. Iya, berjemur di bawah sinar matahari itu diakhiri sampai jam 9 atau setengah 10, jam 9.30. Jam 10 juga boleh, tetapi sudah matahari sudah terik, iya kan, sudah panas. Jadi apalagi pada saat sekarang ini, di saat pandemi, disarankan untuk sering-sering
berjemur. Iya. Lalu katanya lagi, sumber energi panas dari matahari itu katanya dapat membantu mencegah kanker. Bukan kantong kering ya nak ya, tapi kanker, sejenis penyakit. Lalu membantu penyembuhan penyakit kulit. Iya, jika ada di antara anak-anak mem yang mempunyai riwayat penyakit kulit, jadi sering-seringlah berjemur. Lalu katanya lagi, melindungi dari berbagai penyakit, menjaga berat badan, dan mengeringkan pakaian, serta membantu fotosintesis pada tumbuhan. Itulah dia salah satu manfaat dari energi matahari. Lalu selain energi matahari, ada lagi yang dikatakan energi listrik. Iya, energi listrik katanya itu adalah energi yang paling penting bagi setiap orang, sangat bergantung kepada keberadaannya, di mana energi listrik itu termasuk energi yang tidak dapat diperbaharui, sehingga apabila terlalu banyak penggunaannya, energinya dapat menyebabkan kesulitan untuk menemukannya. Di saat kelangkaan terjadi atau dapat menyebabkan pengeluaran biaya yang mahal. Ya, itulah dia dari energi listrik seperti yang kita pakai. Energi listrik di sekitar kita, di tempat tinggal kita itu ada lampu, terus kulkas, kipas, televisi, setrika, magicom, Spencer, dan lain-lainnya. Ya, cara menghematnya bagaimana? Yang pertama, menggunakan peralatan yang mempunyai daya energi listrik yang kecil. Lalu yang kedua, mematikan energi elektronik saat tidak dipakai. Ya, misalnya kamu sudah bangun tidur, ya. Kalau sudah bangun tidur, lampu yang di kamar itu perlu dimatikan karena tidak ada lagi orang di dalam. Contohnya lagi, di saat kamar mandi, ya. Kalau kamu tidak ke kamar mandi atau sudah selesai dari kamar mandi, lampunya dimatikan dan keran airnya juga dimatikan. Dan di saat kamu menonton televisi, kamu gunakanlah televisi itu di saat kamu menggunakannya. Jangan kamu sudah pergi bermain tapi televisinya masih hidup. Harus ingat mematikannya. Ya, itulah salah satu bentuk cara menghemat energi listrik. Lalu di saat kita menggunakan radio, iya, di saat kita senam kemarin, iya kan, senam itu menggunakan energi listrik karena pakai colokan listrik, iya kan, iya. Katanya di sini senam irama itu disebut juga senam ritmik. Kenapa? Karena senam dengan gerakan yang mengikuti irama yang berupa tepuk tangan, ketukan, nyanyian musik, dan lain sebagainya. Itulah yang dikatakan senam ritmik atau senam irama. Dan dalam melakukannya, aktivitas senam irama dapat dilakukan secara individual ataupun berkelompok. Seperti yang setiap kita lakukan dulu sewaktu masih pembelajaran tatap muka, selalu kita lakukan di setiap hari Sabtu. Iya, kita melakukannya bukan cuma perorangan tetapi per kelompok. Itu adalah senam irama. Manfaat dari senam irama itu antara lain bagi fisik, yaitu orang yang melakukannya secara rutin akan mengembangkan daya tahan, kekuatan, tenaga, kelentukan, kelincahan, dan keseimbangan. Iya, seperti kalau kita melakukan setiap hari Sabtu, berarti anak-anak mem daya tahan tubuhnya semakin kuat dan kelincahannya dalam mengikuti senam pun semakin hari semakin lancar. Lalu untuk mentalnya yaitu
kemampuan berpikirnya secara aktif dan kreatif. Iya, waktu senam itu semua anak-anak MEM aktif semua mengikutinya, iya kan? Lalu secara sosial, kemampuan secara sosial katanya dapat dilakukan bersama-sama menciptakan interaksi sosial. Oleh sebab itu, senam irama banyak dilakukan secara massal di sekolah. Iya. Kita lakukan secara bersama-sama dengan teman kita yang lainnya, bukan cuma dengan teman, tetapi dengan guru-guru juga ya nak ya. Ya itulah yang dikatakan manfaat sosialnya. Iya. Lalu katanya lagi, senam irama dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat. Lalu alat yang bisa digunakan dalam senam irama itu seperti bola, tali, tongkat, simpai, dan pita. Iya. Dan untuk anak-anak MEM yang sering kita gunakan itu adalah simpai yang terbuat dari kayu atau pipa aluminium, plastik, atau rotan. Yang dimana dengan berat simpai itu minimal 300 gram, minimal 300 gram beratnya. Dan diameter untuk dewasa itu 80 sampai 90 cm. Dan buat anak-anak itu adalah kurang lebih dari 60 sampai 75 cm. Ya, inilah pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak MEM dapat memahami dan mengerti dari setiap apa yang sudah MEM jelaskan dan dapat membantu anak-anak MEM dalam menyelesaikan setiap tugas-tugasnya. Jangan lupa untuk mencatatnya. Oke? Sebagai catatannya ini, oke, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.